Alur cerita film dibuka dengan cerita di mana ada polisi yang sedang berperang melawan penjahat, di mana kita diperlihatkan aksi yang heroik oleh seorang polisi yang bernama Chow Shin Chin atau biasa dipanggil Chow. Ternyata aksi heroik tersebut hanya sebuah latihan polisi dalam rangka kenaikan pangkat jabatan. Dalam latihan tersebut, anak buah Chow Shin Chin mati semua. Hanya Chow lah yang selamat. Ya salam. Lalu datanglah atasan Chow yang tidak ada namanya. Atasan Chow menegur kelakuan Chow yang bertindak sendirian seperti Rambo. Chow pun dikasih stempel tidak naik pangkat. Dengan banyak cara, Chow pun menggagalkan cap stempel tersebut. Lalu atasannya Chow pun datang dan bernegosiasi. Apabila Chow ingin pangkatnya naik, maka Chow mesti menyamar jadi anak SMA dalam rangka mencari pistol komandannya yang hilang setelah kunjungan para anak SMA ke kantor polisi. Singkat cerita, si Chow pun setuju dengan tawaran tersebut. Lalu Shin pun berganti, di mana Chow yang dalam alur cerita pertama tadi dilihatkan memakai seragam polisi yang hitam-hitam dan membawa senjata, sekarang berubah menjadi pakai pakaian anak SMA. Ketika anak SMA sedang belajar di kelas, si Chow ini malahan tidur guys. Waduh. Lalu gurunya yang mengetahui hal tersebut dengan seketika melempar penghapus dengan sangat barbar kepada si Chow. Ya salam, habis-habis itu muka WK. Ketika Chow Shin Shin sudah merasa sangat jenuh dengan kehidupan menjadi murid SMA, ketemulah dia dengan seorang guru berkacamata dan mempunyai wajah yang cantik. Guru tersebut bernama Guru Ho. Oh, pasti ngiler kan lihatnya. Chow Shin Shin pun tidak sendirian dengan tugas menyamarnya tersebut. Dia ditemani oleh agen polisi lain yang bernama Pamantat. Dengan kekompakan mereka berdua menyamar, mereka saling bantu. Bahkan dalam hal mencontek sekalipun. Ya salam, jangan ditiru ya guys. Pada akhirnya, kejadian mencontek itu pun diketahui oleh gurunya. Akhirnya, kejadian tersebut mengibatkan Chow dipukul oleh ortunya. Yang dimana ortunya tersebut ialah Pamantat yang menyamar. Walah, kacau ini mah. Pamantat pun memukul si Chow sampai babak belur. WK, karma dari mencontek itu. Sehabis dipukul, datanglah teman si Chow dan mengatakan ada orang yang menunggunya di lantai atas sekolah. Singkat cerita, perkelahian pun dimulai antara si Chow dan geng sekolahan. Dan perkelahian tersebut dimenangkan oleh si Chow. Lalu si Chow spontan saat itu juga jadi Bang Jago. Waduh. Shin pun berganti ke rumah Pamantat, di mana si Chow sedang diajarkan pelajaran oleh Guru Ho. Keesokan harinya, Chow mengerjakan tugas pelajaran dengan sempurna. Bahkan saat gurunya melempar penghapus, sekarang bisa menangkis. Dan kehidupan si Chow pun berubah menjadi orang yang pintar. Mantap. Guru Ho yang mengetahui perubahan si Chow di sekolah, lalu mengajak si Chow dan teman-temannya berlibur ke suatu tempat. Si Chow dan Guru Ho bercerita tentang umur. Guru Ho lalu menanyakan umur si Chow, dan si Chow pun menjawab umurnya baru 18 tahun. Waduh, subed. Ya salam. Di siang harinya, teman si Chow yang memakai kacamata meminta pacarnya agar melihatkan kelapa muda, tetapi pacar itu tidak mau. Kasihan deh lu. Keesokan harinya, ketika di sekolahan, si orang kacamata ini memanfaatkan kebang jagoan si Chow di sekolah dengan memalak duit bocil-bocil anak SMA yang lain. Gebleknya, kelakuan tersebut mengatasnamakan si Chow. Setelah pulang sekolah, tiba-tiba si Teddy Big ingin bertemu si Chow. Oh iya, Teddy Big ini adalah pemimpin geng triad di wilayah itu. Ketika mereka bertemu dan situasi semakin panas, datanglah polisi yang ternyata polisi tersebut adalah status pacarnya Guru Ho. Lalu polisi tersebut bilang ke Guru Ho bahwasanya si Chow adalah anggota triad. Guru Ho pun menanggapi pernyataan tersebut dengan membantah bahwasanya si Chow bukan triad. Malam harinya Guru Ho datang ke rumah si Chow, lalu Pamantat kasih balon-balon ke si Chow. Ketika Guru Ho mengetahui balon-balon itu, dia langsung merobek bungkusnya. Melihat kejadian tersebut, si Chow mengunyah balon tersebut untuk menutupi rasa malunya. Aduh, macam tai. Shin pun berganti kepada Pamantat, yang dimana kali ini kita diperlihatkan Pamantat sedang dipukuli oleh anggota geng Tria di jalanan. Kejadian tersebut dilihat oleh si Chow dan Guru Ho, lalu si Chow membantu Pamantat dan memukul anggota Tria tersebut, yang dimana anggota Tria tersebut disuruh oleh Mas Teddy Big. Di tempat tersebut, Guru Ho baru menyadari bahwa si Chow dan Pamantat adalah seorang agen kepolisian yang menyamar. Si Chow pun menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan sebuah misi di sekolah. Esok harinya, kita diperlihatkan ketika si Chow berada di sekolah, terlihat di sana bahwa dia sedang galau. Setelah pulang sekolah, anggota triad pun ingin membunuh Chow karena telah menghajar anggota triad di malam hari. Pacarnya Guru Ho yang polisi
datang lalu melerai perkelahian tersebut. Pada akhirnya si Chow lah yang ditangkap. Waduh, makin seru aja nih. Di kantor polisi si Chow digantung dan diinterogasi. Namun kejadian tersebut malahan si Chow yang diuntungkan karena cupke bibir Guru Ho untuk menutupi penyamarannya sebagai polisi. Untungnya komandannya datang lalu mengakhiri kejadian tersebut. Dengan keadaan badan si Chow yang sudah remek-remek, scene pun berganti di mana si Chow dan Pamantat menggerbek markas Teddy Big. Mereka berdua akhirnya berhasil membawa barang bukti Senpi dan dengan mobil. Namun naas, si Pamantat malah ketinggalan. Sehingga Pamantat berhasil ditangkap oleh anak buah Teddy Big. Setibanya di suatu tempat, barang bukti yang dibawa oleh si Chow diperlihatkan kepada komandannya. Di tempat itu juga si Chow baru menyadari kalau Pamantat ketinggalan WKWK macam tai lagi. Akhirnya si Chow memutuskan untuk pergi menemui Teddy Big dengan maksud menukar Senpi sama Pamantat yang berlokasi di belakang sekolah. Lalu baku hantam pun terjadi sampai ke dalam sekolahan. Kejadian tersebut mengakibatkan murid di sekolah disandra oleh anggota triad. Secara tiba-tiba, datanglah komandan polisi memakai topi hitam dan baju hitam seperti koboi. Lalu komandan tersebut menghajar anggota triad yang ada dan menangkap Teddy Big. Adegan film pun ditutup dengan Chow Shin Shin yang berpamitan pada anak sekolah dan bertemu Guru Ho yang penampilannya sudah berubah.